saya Sekar Hari Mungkin Nanti. Di sini saya akan membahas mengenai COVID-19, membahas dari penyebab, sejarah, dan penanganannya, dan lain-lain. Sejarah COVID-19. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Penyebab COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Langkah pemerintah dalam menanggulangi. Yang pertama, pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Menunjuk setidaknya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 221 kapsul evakuasi, meja dorong isolasi pasien, sebagai langkah pencegahan. Dan berikutnya melakukan PSBB dan juga mensosialisasikan gerakan social distancing. Data mengenai COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Hadi Sosmoto mengatakan, menunjukkan hasil signifikan terkait jumlah kesembuhan pasien COVID-19. Total pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 136.401 orang. Akan tetapi, data pemerintah juga memperlihatkan kabar duka dengan masih bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 4-5 September 2020, ada penambahan 108 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat COVID-19 kini mencapai 7.940 orang. Data pada Sabtu 5 September 2020 ini memperlihatkan ada 3.128 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air hingga saat kini mencapai 190.665 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 20 Maret 2020. Selain data mengenai pasien terkonfirmasi positif, pemerintah juga mengungkapkan bahwa saat ini ada 86.778 orang yang berstatus suspek. Sikap masyarakat. Sikap masyarakat terhadap COVID-19 ini beragam-ragam. Terdapat masyarakat yang panik, takut, sehingga menghindari jabat tangan, cepika-cepiki, atau mencium pipi kanan kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal 1 meter. Ada juga masyarakat yang menjadi panik dan melakukan panic buying. Akibatnya terjadi kelangkaan beberapa barang sebagai alat pelindung diri dari virus seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan lainnya. Dan beberapa masyarakat menyikapi percaya bahwa virus corona ini hanyalah sebuah konspirasi. Upaya yang kita bisa lakukan dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan menerapkan 3T dan 3M. 3T yaitu terdiri dari 3 kata yakini, testing, yaitu pemeriksaan dini, tracking, yaitu pelacakan, dan treatment atau pengobatan atau perawatan. Dan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Vaksin. Sejauh ini diketahui efektivitas vaksin COVID-19 terbatas dalam upaya menciptakan sistem imun pada tubuh seseorang. Masa berlakunya diperkirakan paling cepat periode 6 bulan hingga 2 tahun. Menyadari hal ini, protokol kesehatan 3M perlu untuk terus menjadi kebiasaan baru di tengah masyarakat. Di sisi lain, upaya vaksinasi tahun depan pun belum tentu bisa dilakukan secara serentak dan merata. Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini ada lebih dari 25 vaksin yang sedang diuji coba di seluruh dunia. Namun demikian, proses uji coba memakan waktu yang tidak sedikit lantaran prosesnya yang berlapis-lapis. Dampak COVID-19 di dunia. Pandemi COVID-19 berimbas pada berbagai sektor yang dirasakan secara global, termasuk ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95% negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Menyebabkan pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Dan juga termasuk dalam bidang pendidikan, perihal pendidikan, pemerintah mewajibkan belajar melalui daring atau online, suatu keputusan yang bagus untuk mengurangi penyebaran COVID-19.
Dan sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.